Assalamualaikum, hai Bunda Aga Kareba. Balik lagi bersama saya Ramlah dari Sulawesi Selatan asli Bugis. Dan kali ini berbagi tips lagi nih, yaitu tips bersih-bersih dapur agar selalu rapi dan kinclong. Nah oke, yang pertama, kelompokkan barang yang sejenis. Agar lebih rapi dan mudah untuk ditemukan, kelompokkan peralatan atau yang sejenis di tempat yang sama dengan panci, wajan, dan sebagainya. Urutkan dari ukuran yang paling besar hingga kecil. Metode penyusunan ini berguna untuk menghemat ruang dan membuat dapur lebih rapi dan bersih. Peralatan yang bergelantungan hanya yang sering-sering kita pakai ya bun, dan begitupun dengan piring, gelas, dan sendok, garpu diletakkan di satu area yang berdekatan agar kita tidak bingung saat kita membutuhkannya. Setelah piring-piring kotor dicuci kemudian kering, usahakan untuk selalu menyimpan di tempatnya kembali ya Bunda, biar piring-piring di tirisan piring kita tidak menumpuk. Di rumahku tidak ada lemari Bun, dan ini yang saya pakai lemari bekas tempat buku. Dulu lemari ini ada 4 tingkat, tapi karena rusak nih di bagian bawahnya Bun, langsung dipotong atau digergaji sama suami saya. Terus dicat supaya jadi cantik lagi, maka jadilah lemari gantung. Takut gak juga sebenarnya simpan barang-barang banyak di sana Bun, takut kalau jatuh atau bagaimana, jadi harus hati-hati menyimpan barang, jangan terlalu banyak. Walau sederhana, kalau ditata dengan rapi juga bagus ya Bun kelihatannya. Dan kecil-kecil imut tempat sendok saya, tapi banyak juga muat Bun, bisa masuk sendok nasi, bisa masuk sendok nasi, saringan, parut keju, pisau, apalagi sendok Bun, bisa semua. Malah bisa juga masuk gajah di situ Bun. Mainan gajah, mainannya Hafiz. Heran kalian ini wadah-wadahku kenapa sih sedikit, padahal dulu penuh sampai tidak muat dan tidak bisa disusun begitu. Tapi kayaknya ada tangan-tangan panjang, harus kutelusuri ini di mana keberadaannya itu tangan-tangan panjang. Oke, selanjutnya simpan bumbu dapur ke tempat penyimpanan. Menyimpan bumbu di dalam plastik kemasannya, jangan ya Bun. Kebiasaan ini bisa membuat lemari penyimpanan kita terlihat berantakan dan bahan masakan rentan juga untuk tumpah. Nah, segera menata bumbu-bumbu dapur serta bahan masakan lainnya di dalam tempat penyimpanan masing-masing. Kemudian berikan label di bagian luarnya agar lebih mudah saat kita ingin menggunakan. Ini lebih simpel ya Bun, maksudnya lebih simpel. Dan sama dengan bumbu lain Bun, bawang jangan disimpan di dalam plastik ya, karena biasanya cepat membusuk dan itu akan meninggalkan bau yang tidak mengenakan atau bau yang menyengat. Bau khas bawang sangat mencolok. Ini sudah ada yang mulai busuk Bun, jadi saya langsung buang saja ya, tidak tanpa berlama-lama daripada yang lainnya juga terkena ya. Kemudian tips berikutnya adalah siapkan tempat sampah yang berukuran besar. Nah, keranjang sampah berukuran cukup besar ini akan menghemat untuk membuang sampah ya. Kita juga tidak perlu bolak-balik keluar rumah untuk membuang sampah demi mempertahankan dapur tetap rapi. Dengan memilih keranjang sampah yang memiliki penutup, bau tak sedap tidak tercium di sekitar area dapur kita. Nah, selanjutnya mulai memasak dengan dapur yang bersih. Oke, tips berikutnya ini sangat penting Bunda. Dapur akan semakin berantakan saat memasak dalam kondisi dapur kita berantakan atau belum bersih ya.
Untuk itu, sebelum memasak, pastikan dapur tak sudah dalam keadaan bersih, kosong, dan tidak ada banyak barang. Nah, ini termasuk mencuci piring yang masih ada di wastafel atau barang lainnya yang masih tergeletak di atas meja dapur. Kemudian tips berikutnya adalah bersih-bersih sambil memasak. Nah, tips agar dapur tetap bersih selanjutnya adalah bersih-bersih di sela-sela aktivitas memasak yang sedang berlangsung. Setelah selesai memotong sesuatu atau makanan yang jatuh di atas kompor dan meja, harus segera dibersihkan bun dengan menggunakan tisu atau lap, dan bersihkan percikan minyak dengan lap saat menggoreng masakan. Dengan begitu, pekerjaan bersih-bersih kita setelah memasak akan menjadi lebih mudah dan tidak merepotkan. Sambil menunggu aktivitas memasak kita selesai, Bunda juga bisa mengerjakan pekerjaan lain seperti mencuci piring jika ada piring yang kotor. Perabotan kotor ini sebelumnya tidak ada ya bun saat saya memasak. Sangat mustahil itu kalau ada orang memasak tidak kotor perabotannya. Menu satu ke menu lain pasti mie itu ada yang kotor bun, kecuali disulap jadi bersih lagi. Wah, hebat sekali mie itu kalau sudah disulap bersih. Jadi ibu rumah tangga memang harus banyak-banyak bersabar ya. Nah, bilang ustaz, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu nasihat untuk saya, karena sebagai manusia biasa ada kehilapan dalam diri. Melihat dapur berantakan ya sabar. Kemudian selanjutnya setelah memasak langsung bereskan dan bersihkan dapur. Nah, dan tahap terakhir adalah bersihkan permukaan kompor dengan lap hingga bersih, dan sekitar meja tempat kita mengupas sayuran di sana juga dibersihkan ya. Karena saat memasak tadi saya juga sempat melap-lap area kompor, jadi minyaknya tidak terlalu banyak. Perhatikan pula keadaan dinding dekat kompor. Jika kotor maka segeralah dilap. Jangan biarkan lama-lama, nanti terkena undang-undang. Undang-undang apa? Nah, kalau begini dapur kita akan selalu kinclong dan juga bersih ya bun. Dan jangan lupa bersihkan area perabot juga ya di sekitar kompor kita. Dan yang paling penting, jangan biarkan wastafel kita berpenghuni. Justru dengan 1-2 yang kotor di sana membuat kita selalu semangat mencucinya. Tapi kalau sudah banyak jadi males dan kembali uring-uringan di kamar. Nah, kalau saya gosok-gosok area di sini sedikit ya aku pakai bun, karena wastafelku itu kan terbuat dari besi baja ringan, apalagi bekas banyak bucur-bucurnya, otomatis banjir kalau banyak air aku pakai bun. Jadi pelan-pelan kak pakai air, karena saya tunji nanti yang repot kalau mau dipel di bawah cuci piringku. Bunda rempong sekali. Tikar yang di bawah itu bergelombang-gelombang, susah kalau selalu dipel. Jadi biasanya saya jadwalkan untuk pel area bawah meja dan juga wastafel. Nah, ini setelah saya sapu-sapu bersih, dan saya lanjut ngepel ya. Bagian meja sudah selesai, saatnya kita menyapu-nyapu bersih agar hidup ini lebih tenang, damai, dan bahagia. Kepanjangan ya. Supaya dapur tak harum mewangi semerbak melati di kebun. Astagfirullah. Harum mewangi sepanjang hari. Setelah menyapu jangan lupa mapel, kasih juga super pel biar wangi. Dan akhirnya saya mendapatkan dapur yang ternyaman menurut pandangan saya. Tidak ku tahu mikro pandangan tak bunda. Bagaimana nih kita lihat dapurku bersih dan kinclong nih ga.
Terima kasih sudah menonton ya bun, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.